Terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik pertama Pilgub Sumatera Utara 2018. Pada sesi ini kami akan memberikan kesempatan kepada para calon wakil gubernur untuk saling berdebat. Sekali lagi, hanya kepada para calon wakil gubernur. Pertanyaan diberikan oleh satu calon wakil gubernur dan dijawab oleh calon wakil gubernur lainnya. Setiap calon wakil gubernur diminta untuk mengemukakan persoalan penting yang terjadi di Sumatera Utara dan seperti apa solusi yang bisa ditawarkan oleh calon wakil gubernur lainnya. Bapak-bapak kemudian dapat saling menanggapi ataupun menyanggah argumentasi yang diberikan oleh calon wakil gubernur lainnya. Pada sesi ini sekali lagi khusus untuk calon wakil gubernur. Waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 1,5 menit, waktu menanggapi 1 menit, dan waktu memberikan sanggahan 1 menit. Kemudian kami akan mulai dari Cawagup nomor urut 2. Silakan Bapak bertanya kepada Cawagup nomor urut 1 dan waktu bertanyanya 1 menit. Silakan. Terima kasih. Kasus korupsi massal di bawah Gubernur Gatot dikarenakan adanya pinjaman pihak ketiga untuk menyuap DPRD guna memuluskan proses APBD dan perubahannya. Bagaimana Bapak Musa akan mengelola APBD di Sumatera Utara agar kasus-kasus korupsi dan KKN tidak terulang kembali di masa mendatang? Terima kasih. Waktunya masih ada Pak, 30 detik. Terima kasih, sudah cukup. Sudah cukup. Baik, itu tadi pertanyaan pertama, kesempatan pertama oleh Cawagup nomor urut 2. Kami mohon tahan dulu, tunggu arah dari kami akan berikan kesempatan. Baik, sekali lagi ini untuk Cawagup, kami mohon semua penonton, hadirin yang kami hormati untuk tenang. Selanjutnya kami akan persilahkan untuk menjawab Cawagup nomor urut 1, waktunya 1,5 menit. Silahkan. Baik, terima kasih Bang Zihar. Pertanyaannya tentang korupsi massal yang pernah terjadi di Sumatera Utara. Kita melihat suasana ini, supremasi hukum ini sudah berjalan dan sudah ada yang dihukum dalam kasus ini. Ke depan apa yang tadi Bang Zihar sampaikan, bagaimana tentang pelaksanaan pemerintahan supaya ini tidak terulang kembali. Pemerintahan, sistem pemerintahan kita harapkan nantinya bukan sistem yang secara manual. Kita mau sistem IT ini terbangun dengan electronic planning dan electronic budgeting. Artinya semua anggaran APBD yang sudah disepakatin, yang sudah disetujui oleh DPRD Sumut nantinya sama-sama mengawasin dan masyarakat juga bisa melihat secara transparan, dan kita harapkan nantinya masyarakat juga bisa datang dan melihat di ruang data yang ada di kantor gubernur yang selama ini memang sudah ada tapi tidak terlaksana dengan baik. Dan semoga juga elektronik budgeting dan planning ini bisa kita sinergikan dengan kabupaten kota, karena adanya otonomi kita harus sinergikan juga supaya pelayanan masyarakat dalam pengurusan perizinan dan segala sesuatunya bisa teratasin dengan baik, dan korupsi yang ada di Sumatera Utara yang selama ini pernah terjadi tidak terulang kembali. Terima kasih. Masih ada 3 detik. Selanjutnya kami persilahkan Cawagup nomor urut 2 menanggapi, waktunya 1 menit. Terima kasih Pak Musa. Saya tidak menyangka jawabannya sudah ada di visi misinya pasangan Jarod Sihar. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif di dalam mengambil suatu keputusan dan juga menjalankan perencanaan, pembahasan, dan juga pengawasan terhadap proses APBD ini. Karena tanpa ini dilakukan mulai dari bawah sampai ke atas, mulai dari desa,
kecamatan, kemudian masuk ke kabupaten dan ke provinsi, maka hal-hal yang dikatakan di depan tadi, e-planning, e-budgeting tadi tidak akan bisa terjadi. Jadi yang ingin saya tanyakan kembali adalah bagaimana hubungan antara APBD, hubungan antara DPRD dan eksekutif di dalam meminimalisasi korupsi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan Cawagup nomor urut 1 memberikan sanggahan, waktunya 1 menit. Ya baik, terima kasih Bang Syihar. Kalau bagaimana eksekutif dan legislatif, saya rasa semuanya sudah ada aturannya, bahwa apapun yang ingin diputuskan pemerintah harus juga dirapatkan di DPRD. Dan juga mengenai kaitannya dengan bagaimana supaya dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, itu yang saya sampaikan tadi. Komunikasi ini harus terbangun dulu antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota, karena kita ingat bahwa Sumatera Utara mempunyai otonomi daerah, tidak seperti daerah DKI yang tidak mempunyai otonomi daerah. Jadi ini harus terbangun, harus dengan komunikasi yang baik, dan kita berharap hadirnya pemerintah provinsi di kabupaten kota bukan membebanin, tapi memberikan solusi tentang permasalahan yang ada, dan kita harapkan komunikasi juga dengan DPR yang ada di Sumatera Utara bisa terbangun dan terjalin dengan baik, supaya program pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Mohon tenang. Baik, ditahan dulu. Selanjutnya giliran Cawagup nomor urut 1 untuk bertanya kepada Cawagup nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit, dimulai sejak Anda mulai berbicara. Terima kasih. Bang Syihar, saya mau bertanya kepada Bang, bagaimana nantinya yang saat ini pemerintah sedang memberlakukan moratorium pemekaran provinsi. Jika moratorium dicabut, apakah Pak Syihar setuju Provinsi Tapanuli dibentuk kembali? Terima kasih. Waktunya masih ada? Tidak ingin ditambahkan kembali? Belum, Bang. Kita tunggu dulu sebentar sampai waktunya habis. Harap tenang. Waktunya masih ada beberapa saat, silakan. Baik, kami persilakan Cawagup nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu menjawab 1,5 menit. Terima kasih. Sebelum kita mengambil suatu keputusan mekar atau tidaknya suatu daerah, kita perlu memahami akar permasalahan yang ada. Kami melihat akar permasalahan adanya ketimpangan pembangunan di barat, tengah, dan timur. Ini diakibatkan adanya ketidakhadiran pemerintah, minimnya partisipasi masyarakat, baik swasta maupun masyarakat umum. Apabila akar permasalahan ini dapat diselesaikan, maka pemikiran-pemikiran untuk pemekaran tidaklah perlu terjadi. Dan Sumatera Utara memiliki potensi yang amat sangat luar biasa, sangat luas, mempunyai ruang yang cukup bagi siapapun warga Sumatera Utara untuk memberikan kontribusinya tanpa harus memisahkan diri atau memekarkan diri dari kabupaten atau provinsi induknya. Permasalahan di Sumatera Utara sudah sangat pelik. Tingkat indeks pembangunan manusia yang rendah. Di sini pun sudah pekerjaan rumah yang besar. Di sini dibutuhkan satu visi yang sama untuk menjadikan Sumatera Utara yang hebat, yang bersih, yang mudah, dan transparan. Terima kasih. Kami persilakan Cawagup nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu menanggapi 1 menit. Memang Pak Syihar, kita tahu bahwa dengan adanya provinsi yang baru berharap dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada setempat, karena memang seperti yang tadi Pak Syihar sampaikan, ketimpangan itulah yang memang yang lalu
diinginkan Provinsi Tapanuli ini sendiri karena memang ketimpangan permasalahan itu, dan dari masalah itu muncullah moratorium yang di tahun 2015 bahwa tidak ada lagi pemekaran. Dari permasalahannya ada yang lalu, itu yang saya ingin bertanya sebenarnya, apakah Pak Sihar setuju dengan adanya pemekaran provinsi ini? Kalau permasalahan yang ditanyakan tadi memang seperti itu, kesejahteraan yang kita inginkan dari pemekaran. Tapi tadi Pak Sihar belum menjawab apakah setuju atau tidaknya nantinya. Terima kasih. Baik, kami persilahkan Cawagup nomor urut 2 untuk memberikan sanggahan. Waktunya 1 menit. Terima kasih. Jawaban saya pendek, saya tidak setuju adanya pemekaran provinsi di Provinsi Sumatera Utara. Karena kami meyakini bahwa warga Sumatera Utara memiliki potensi kemampuan yang sangat luar biasa untuk menggali seluruh sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan menjadikan Sumatera Utara provinsi yang sejahtera, berdaulat, mandiri, berkedaulatan, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Sihar ingin ditambahkan? Ketimpangan. Ya, sedikit lagi. Mungkin saya perlu menekankan kembali adanya ketimpangan pembangunan di barat, tengah, dan timur. Bahkan kalau saya melihat visi misi daripada paslon nomor 1, ketimpangan ini tidak diadres dengan tepat dan akurat. Terima kasih. Baik, dan selanjutnya bagaimana para calon gubernur dan wakil gubernur saling bertanya dan adu gagasan serta ide dalam menghadapi persoalan di Sumatera Utara. Kami akan segera kembali.